mencoba untuk membangun serangan dari sisi kanan pertahanan lawan. Bola datar disontek saja oleh Irfan Bahdim. Sang cetak gol pada laga hari ini. Luar biasa sekali Irfan Bahdim yang hari ini mampu untuk membuat publik Chonburi bersorak-sorai atas golnya ke gawang lawan. Kita lihat dari tayangan ulang, coming from behind, dan disontek saja bolanya dengan mudahnya. Luar biasa Irfan Bahdim. Bukan hanya mencatatkan namanya di papan skor, tapi juga membawa Indonesia di kancah persepak bolaan Thailand, Thai Premier League. Luar biasa sekali pemuda dari Indonesia ini. Main bola bareng Irfan Bahdim, habis itu dilanjut nge-gym. Nggak bosen-bosennya nih gue ingetin, sebelum kalian nonton, ayo di-subscribe-in, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di channel YouTube JJFC TV. Nah, mungkin kalian udah lihat nih ya di opening yang gue kasih tadi sama di judul nih. Tapi sebelum kalian komen, Bang, ini kan jersey lama, kenapa harus lu review sih? Ntar dulu, gue bakal kasih tahu ke kalian alasannya kenapa sih gue beli jersey ini, kenapa gue rela-relain beli jersey ini. Pertama, dari segi historis, jersey ini adalah jersey yang mau banget gue beli pas gue itu baru masuk kuliah S1 alias tahun 2013, dan baru kesampaian saat gue baru masuk ke kuliah S2 atau selang 7 tahun kemudian, jadi tahun 2020. Ini kalau misalkan diibaratin ya, misalkan Liverpool sebelum juara kesakitan, nyaris juara, terus Gerrard kepleset, kesakitan sampai juara. Nah itu, atau dari gua masuk kuliah S1, terus gua skripsi, gua lulus, gua dapat kerja sampai gua S2. Loh, atau dari gua belum nikah sampai gua udah nikah nih, baru dapat jersinya. Jadi dari segi historis nih bener-bener deh, kayak emang jodoh tuh gak bakal kemana, asal kalian sabar nungguinnya. Terus abis itu yang kedua itu dari masalah pemainnya. Dari segi pemainnya bener banget, jadi ada pemain Indonesia yang dulu bermain di situ, Irfan Bahdim, yang walaupun cuma sebentar tapi gue sangat menghargai banget karena dia udah berani untuk main di luar negeri. Jadi video ini juga gue persembahkan buat pemain-pemain Indonesia yang saat ini sedang berkarir di luar negeri. Semoga kalian sukses dan mampu mengembangkan diri kalian di negara kalian masing-masing. Nah, satu lagi itu sebenarnya gue mau bahas dari segi detail. Kenapa gue beli jersey ini? Karena detailnya itu pun bagus banget. Tapi seperti biasa, sebelum gue review jersey-nya, sebelum gue kasih kalian detail-detailnya, gue mau pakai dulu jersey ini. Oke? So, kembali lagi bersama gue. Nah, sudah gue pakai jersey-nya, jersey Chonburi FC tahun 2013. Bang, kok jersey lu berkerah lagi bang? Perasaan sejak lu share liga-liga Thailand, jersey-nya pada berkerah semua ya. Ya, jadi gimana ya? Mungkin emang style mereka di sini lebih suka pakai yang berkerah polo kayak gini gitu. Mungkin juga lebih gampang dipakai atau I don't know. Tapi kebetulan gue juga suka sih dengan jersey berkerah karena bisa gue pakai di berbagai macam acara gitu. Nah, tadi gue sebelum gue ganti baju, gue udah nge-share ke kalian faktor historis sama faktor pemain yang ngebuat gue pengen banget beli jersey Chonburi FC ini. Nah, sekarang gue pengen nge-share satu lagi tentang faktor detail kenapa gue mau beli jersey ini. Jadi, misalkan kalian lihat nih ya, jersey ini itu sebenarnya lebih based on teamwear-nya Nike gitu. Teamwear Nike Stripe 3 nama artikelnya. Nike Stripe 3 keluaran tahun 2013. Nah, tapi kalau misalkan kalian lihat-lihat lagi nih ya, searching lagi masalah warnanya, kalian gak bakal nemuin warna yang kayak gini. Gak ada kombinasi warna kayak gini. Warna biru muda sama biru. Paling kalian bakal nemu itu kayak warnanya itu strip merah putih, strip biru putih, strip hitam putih, atau warna-warna umum yang lainnya yang bisa Nike dengan mudah terapkan di berbagai klub. Nah, akhirnya gue nanya nih ke teman gue, kolektor jersey kan. Nah, dia bilang, kita bisa bilang bahwa jersey ini itu termasuk ke template tapi bespoke.
bespoke. Nah, apalagi itu bespoke? Gampangnya gini, bespoke itu adalah desain khusus yang disiapkan oleh apparel. Nah, dalam hal ini Nike sebagai apparelnya Chonburi, mereka itu ngasih warna khusus ke jersey-nya Chonburi yang adalah klub yang mereka endorse. Jadi Nike mengendorse Chonburi. Kalian bisa garis bawahi kata-kata endorse ya. Itu artinya tahun ini, gue nggak tahu untuk tahun-tahun setelahnya, berarti tahun ini Chonburi itu di endorse oleh Nike. Jadi mereka nggak beli produk ke Nike, tapi Nike yang ngasih produknya ke Chonburi. Nah, bagi gue pribadi, untuk sebuah klub sepak bola di Asia Tenggara, perusahaan sekelas Nike mau endorse klub tersebut itu merupakan suatu hal yang positif, karena selama ini kan kita tahu kalau di Asia Tenggara Nike itu mainnya di level timnas. Nah, tapi ini sekarang mainnya di level klub gitu. Dan kerjasamanya pun juga gue bisa bilang itu bertahan lama, karena Nike ini masuk ke Chonburi itu sejak tahun 2012 dan sampai musim 2020 masih langgeng sama Chonburi. Jadi kalian bisa nilai sendiri nih, atmosfer Liga Sepak Bola Thailand itu seperti apa, atmosfer industri sepak bola Thailand itu seperti apa. Kalian sudah bisa nilai sendiri dari video gue. Selanjutnya gue seperti biasa bakal review secara mendetail jersey ini. Semoga kalian bisa dapetin informasi terbaru, informasi tambahan. So, without further ado, let's check it out. Untuk logo klub Chonburi FC, mereka menggunakan bahan rubber yang memiliki tekstur. Sementara untuk logo apparel, Nike memilih untuk mengaplikasikannya dengan bordir komputer. Bagian kerah menggunakan model polo shirt tanpa kancing dengan keterangan ukuran size menggunakan bahan label. Sementara pada bagian bawah kanan dan kiri jersey terdapat tulisan dry fit, yaitu teknologi Nike, dan tag autentik berwarna hitam yang seringkali dijadikan tolak ukur untuk memeriksa jersey tersebut original atau palsu. Selanjutnya, di samping tag autentik dari Nike terdapat personalisasi tambahan dari klub berjuluk The Sharks, yaitu berupa tulisan dan logo terbaru dari klub dengan menggunakan bahan rubber. Untuk logo sponsor, di beberapa bagian menggunakan polyflex cutting dan di bagian yang lainnya menggunakan polyflex print and cut. Walaupun jumlah sponsor di jersey ini lebih banyak dari jumlah sponsor di jersey gua yang lain, tetapi lagi-lagi karena penempatannya yang pas membuat sponsor pada jersey ini tidak terkesan tumpuk-menumpuk. Next, pada bagian belakang jersey terdapat blok yang difungsikan untuk menempatkan name set. Dan jika kalian perhatikan lebih detail lagi, bahan yang digunakan untuk membuat blok berbeda dari bahan utama dari jersey. Untuk membuat blok tersebut, Nike menggunakan bahan dengan pori yang lebih besar. Terakhir, motif garis vertikal biru muda dan biru tidak menggunakan teknik sublim, melainkan langsung tercetak pada bahan kain. Nah, itu tadi review jersey dari gue secara menyeluruh. Dan seperti biasa, kalau gue udah ngasih review, gue bakal kasih penilaian terhadap jersey ini. Tapi sebelumnya, gue mau ngasih informasi buat kalian. Nah, gue bisa beli jersey ini itu dari official store-nya Chonburi FC di marketplace shopee.co.th. Jadi waktu itu gue lagi iseng nyari keywords Chonburi FC jersey di Shopee. Ternyata gue nemu nih official store-nya, dan pas gue buka ternyata mereka jual berbagai merchandise klub termasuk jersey lawas tahun 2013. Ya udah, langsung aja gue beli dan nyampe. Dan buat kalian yang pengen banget punya jersey ini, pengen banget beli jersey ini dan masukin ke koleksi kalian, kalian bisa nitip di gue. Nanti begitu gue pulang ke Indonesia, langsung gue kirim ke alamat rumah kalian masing-masing.
Dan perlu sedikit catatan, emang sih gue masih lama pulang ke Indonesia, sekitar Desember. Tapi buat kalian yang pengen banget dan takut kehabisan, so why not? Dan kebetulan gue juga open aja jika kalian titipin jersey, dan nanti mungkin gue kasih di bawah sini ya, di deskripsi ya, untuk keterangan lebih lanjut. Lalu kita masuk ke penilaian. Masalah kualitas, kita berbicara mengenai Nike. Yang kita tahu mereka punya pabrik di berbagai negara dan pastinya mereka punya SOP yang sama dan ketat. So mempertimbangkan review yang udah gue kasih sebelumnya dengan melihat berbagai macam material bahan untuk membuat jersey ini, keseluruhan jersey ini gue bisa kasih nilai 9,5 dari 10. Nilai yang cukup tinggi tapi juga wajar sih menurut gue untuk brand sekelas Nike. Kemudian masalah harga, gue bisa bilang I am not a fan of Nike. Gue bukan orang yang harus Nike abis gitu. Gue bukan orang Nike banget, jadi gue nggak terlalu familiar secara menyeluruh terhadap Nike. Tapi yang gue tahu persis adalah harga-harga barang Nike adalah sangat mahal sekali. Termasuk jersey ini, gue belinya itu masih dengan harga yang mahal, yaitu sekitar 850 baht atau berkisar 425.000 rupiah. Jadi gue bisa kasih nilai 8 dari 10, itu udah cukup moderate. Nah, yang terakhir adalah yang ketiga, worth it atau enggak sih beli jersey ini? Menurut gue pribadi ya, gue udah nunggu jersey ini 7 tahun lamanya, dan melihat faktor historis, pemain, dan detail, maka gue bisa bilang sangat worth it sekali. Gue kasih nilai 9,5 dari 10 karena ini sangat-sangat worth it sekali buat gue. Nah, itu dia penilaian yang udah gue kasih. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai akhir. Dan buat kalian yang belum subscribe channel YouTube JJFC TV, sekarang waktunya klik tombol subscribe. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, kasih like, lalu tekan tombol lonceng. Nanti misalkan gue upload video baru, kalian langsung tahu saat itu juga. So once again, thank you for watching this video. Terima kasih telah menonton video ini. And then I will see you again. Gue akan bertemu lagi dengan kalian di video gue selanjutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.